Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aliadega Saidina Alam dari kelas 11 di KV2 nomor absen 14. Pagi ini saya mau membahas tentang atau mengenai 5 bentuk konflik di masyarakat, baik yang horizontal maupun yang vertikal. Sebelumnya, saya mau menjelaskan sedikit tentang konflik horizontal dan vertikal. Konflik horizontal dan vertikal adalah salah satu bentuk konflik sosial yang mana keduanya dipicu oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Secara umum, konflik horizontal itu lebih cenderung terjadi akibat perbedaan antara kedua pihak yang memiliki status sosial yang sama. Sementara konflik vertikal itu lebih sering dipicu oleh ketegangan antara pihak-pihak yang memiliki status sosial yang berbeda. Contohnya atasan dengan bawahan maupun negara dengan masyarakat. Perlu diingat bahwa penyebab konflik horizontal maupun vertikal itu seringkali saling berhubungan dan dapat memicu satu sama lain. Misalnya, konflik horizontal yang dipicu oleh perbedaan sara dapat memicu konflik vertikal antara pemerintah dengan masyarakat yang merasa terpinggirkan. Lalu contoh atau bentuk konflik horizontal dan vertikal itu seperti apa? Contoh atau bentuk konflik horizontal itu seperti yang pertama ada tawuran antar pelajar yang mana disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yang mana faktor internal itu meliputi adanya krisis identitas, lalu kurangnya kontrol diri dan kesulitan dalam adaptasi remaja, yang mana lalu faktor eksternalnya meliputi adanya pengaruh sosial budaya, lalu adanya lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Contohnya konflik antar pelajar dari sekolah yang berbeda namun berlokasi berdekatan. Yang kedua adanya konflik antar supporter bola, yang mana disebabkan oleh berbagai faktor termasuk fanatisme yang berlebihan, lalu provokasi serta kurangnya kesadaran sportivitas. Misalnya perselisihan antara pendukung klub Persija Jakarta dan Persib Bandung. Lalu yang ketiga adanya konflik antar kelompok profesi, yang mana disebabkan oleh adanya kepentingan sumber daya yang terbatas, lalu adanya persaingan dan perbedaan nilai ataupun kerja. Contohnya persaingan antara ojek konvensional dan ojek online. Yang keempat yaitu adanya konflik antar suku agama, yang mana disebabkan oleh adanya perbedaan kepercayaan, lalu perbedaan orientasi nilai agama, dan perbedaan kepentingan pribadi. Yang mana contohnya seperti kerusuhan di Poso yang melibatkan Protestan dan Muslim Bugis. Lalu contoh dan bentuk konflik vertikal itu seperti yang pertama ada konflik buruh dengan pengusaha, yang mana terjadi adanya ketidaksesuaian antara peraturan perusahaan, lalu kurangnya komunikasi dan serta transparansi antara manajemen dan serikat pekerja. Contohnya demo buruh yang menuntut kenaikan upah atau perbaikan kondisi kerja. Yang kedua adanya konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Konflik ini terjadi akibat adanya kebijakan pemerintah. Yang kedua ada konflik antara pemerintah dengan masyarakat, yang mana konflik ini terjadi akibat adanya kebijakan pemerintah yang tidak adil, lalu kurangnya komunikasi, dan
kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, perbedaan mengenai kebijakan pemerintah yang memengaruhi masyarakat. Lalu yang ketiga itu adalah konflik antara mahasiswa dengan pihak kampus, yang mana terjadi karena terjadi adanya kurangnya transparansi, lalu adanya ketidakpuasan para mahasiswa terhadap kebijakan kampus. Contoh seperti akses protes mahasiswa terhadap adanya kebijakan kampus. Lalu yang keempat adalah konflik antara karyawan dengan direksi perusahaan, yang mana jadi akibat komunikasi yang buruk, lalu tidak adilan dalam masyarakat. Terjadi akibat komunikasi yang buruk, lalu ketidakadilan dalam pekerjaan dan kurangnya transparansi. Contohnya, tuntutan kenaikan gaji ataupun bonus oleh karyawan. Oke, lalu di video yang kedua ini saya mau membahas suatu masalah yang sedang banyak dibicarakan oleh warganet ataupun lagi banyak beredar nih di sosial media, entah itu Instagram, TikTok maupun X dan lain-lain. Yang mana yang tidak lain yaitu tentang pertambangan nikel di Raja Ampat. Dilansir dari bbc.com yaitu bahwasannya aktivitas pertambangan di Pulau KW yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Raja Ampat, pengamatan Greenpeace Indonesia bahwa ternyata eksploitasi nikel di Raja Ampat telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami. Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia yaitu Iqbal Damaik mengatakan bahwa deforestasi lahan terbesar yakni 309 hektar berlangsung di Pulau Gak dan sisanya di Pulau Kawi serta Manila. Pemerintah juga mencabut izin usaha pertambangan atau IUP terhadap 4 perusahaan penambang nikel di pulau-pulau kecil yang ada di Raja Ampat, yakni PT KW Sejahtera Mining, lalu ada PT Anugerah Surya Pertama, PT Nurhan, dan PT Mulia Raimon Prakasa. Meskipun terbilang kecil dibanding dengan bukaan lahan sawit, kata Iqbal, tapi bagi penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil itu memiliki dampak yang besar. Lalu dilansir dari tempo.com bahwasanya aktivitas tambang di Raja Ampat ramai dibicarakan oleh Greenpeace Indonesia dan Aliansi Jaga Alam Raja Ampat yang menyampaikan protes keras, yang mana mereka menuding kegiatan tambang nikel ini di 5 pulau kecil termasuk KW, Manuran, Menyaifun, dan Bandang Pele itu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Nomor 14 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Analisis Greenpeace menyebutkan lebih dari 500 hektar hutan telah rusak akibat pertambangan dan sedimentasi dari kegiatan tersebut dan mengancam terumbu karang serta kehidupan di bawah laut. Bahkan dalam video yang dirilis oleh Greenpeace terlihat adanya pembukaan lahan di tengah pulau yang diduga sebagai lokasi tambang aktif. Dan setelah ditelusuri lagi, ternyata ekowisata berbasis alam ini memiliki peran vital yang mendukung perekonomian setempat, yang mana pada tahun 2024 sekitar 30.000 wisatawan berkunjung ke Raja Ampat, dengan 70%-nya itu berasal dari mancanegara.
yang mana jumlahnya naik hampir 2 kali lipat dibanding pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 19.839 turis. Lalu pada akhirnya pertambangan nikel di Raja Ampat ini akan membawa dampak yang sangat besar bagi daerah setempat, yang mana zat kimia dan yang berbahaya ini bisa dengan mudah menyebar oleh dorongan arus, gelombang, dan pasang surut, yang mana kerusakan kecil dapat memicu kerusakan dalam skala yang besar. Dan di sisi lain pun, sedimentasi atau timbulan lumpur yang berlebih bisa terbawa oleh arus hujan ke laut, yang mana laut akan menutupi terumbu karang dan menghalangi sinar matahari, ditambah akan menghalangi prosesnya fotosintesis yang penting bagi kelangsungan hidup karang. Itu saja yang bisa saya bahas pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih.